Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman, buat Bapak juga, teman-teman di luar sana yang mau nonton channel ini. Di sini saya Leon Angelina sebagai mewawancarai dan narasumber saya. Boleh kenalin diri Kak? Hai, dengan Friska. Kak Friska ini sebagai supervisor sales di Bank BRI bagian card merchant bisnis. Saya mau nanya nih Kak, ya, menurut Kakak gaya kepemimpinan Kakak itu seperti apa ya? Boleh dijelaskan Kak untuk teman-teman yang lainnya? Oh baik, terima kasih untuk pertanyaannya Loren. Untuk gaya kepemimpinan, kalau pengertian umumnya kan bagaimana kita bisa mempengaruhi orang Ya benar Kak. untuk bisa mencapai tujuan dalam satu tim. Nah, untuk gaya kepemimpinan sendiri mungkin bakal saya pribadi mungkin bisa jadi ada role model yang saya tiru gitu kan, senior saya terdahulu, atau ada juga referensi dari buku-buku ataupun saat ini kan bisa kita googling kan apa itu pengertiannya dan bagaimana penerapannya. Nah, kalau sampai saat ini sih memang saya proses belajar, tapi yang paling penting sih tidak otoriter. Dalam hal kita harus ada umpan balik. Pertama, kita berikan mungkin masukan ataupun dorongan kepada tim, tapi biarkan tim juga untuk berkreasi apa nih yang membuat mereka semangat untuk mencapai tujuan tim itu. Nah, kalau memang ada yang harus dibantu, di-lead, saya harus incas ke situ. Kemudian lebih banyak berkomunikasi dengan tim. Kalau berikan ya berkomunikasi, ya benar. Berikan waktu mungkin 1 minggu sekali, setengah jam untuk saling sharing. Kemudian juga bukan hanya sharing, tapi target yang sudah ditentukan juga harus bisa diukur tingkat keberhasilannya. Jadi nggak hanya sudah sharing, komunikasi seperti biasa, enggak. Tetap harus ada rule yang diikutin gitu. Nah, kita juga kerja kan bukan hanya sekedar untuk main-main aja gitu kan. Kita juga harus memenuhi target yang ditetapkan oleh manajemen. Itu sih mungkin. Jadi kalau misalnya ada nih Kak, salah satu tim Kakak yang lagi ada kesusahan, ada masalah, apa sih cara Kakak untuk mengatasinya hal sebagai berikut? Ya, supportnya atau apa gitu? Mungkin kan kadang kalau kita kan kebetulan tim saya itu mungkin usianya itu sudah di atas 20 tahun. Mungkin saja dia bisa saja nggak cerita, tapi kelihatan dari gaya kerja dia berbeda dari kesehariannya gitu. Biasanya mungkin lebih ceria, sekarang lebih kelihatan pendiam. Mungkin bisa kita panggil untuk ngobrol. Paling nggak sih, biasanya sih dari teori yang saya baca, untuk bisa touching langsung itu kalau boleh ngomongnya berdua gitu. Kita tanyakan aja dulu kira-kira kenapa nih kok kayaknya ada penurunan target nih, kayaknya biasanya dapatnya 1 minggu ada 10. Kita kan masih di sini kan orang kan, biasanya ada 10 mesin nih 1 minggu, kenapa sekarang cuma 5 Kak gitu, atau cuma 5 Bang gitu. Itu ditanyakan, mungkin dari situ nanti dia bisa cerita ada masalah dia terkait mungkin kadang keluarga atau apa gitu. Jadi Kak, pertanyaan kedua nih, kebijakan apa saja yang Kakak buat agar tim Kakak ini kompak selalu gitu? Oke. Kalau kebijakan supaya kompak, mungkin kita bulan sekali minimal kumpul di luar lingkungan kantor. Nah, karena kalau mungkin lingkungan kantor sudah terlalu jenuh mungkin ya untuk bisa kita mengeluarkan mungkin unek-unek, jadi bahasanya juga nggak terlalu formal. Kalau misalnya kita di kafe gitu kan, atau di warung kopi lah gitu, anggap kafe mungkin terlalu gimana kali. Nah, mungkin itulah deh, kita coba ada pertemuan rutin di luar jam kantor, di luar lingkungan kantor juga. Kemudian sering aja gini, kalau pagi kan nggak harus yang teman-teman target kan nggak harus gitu aja, tapi kan bisa kita misalnya datengin, kunjungin ke mereka, gimana nih hari ini kita buat apa nih, minggu lalu kan kita ada 10 nih akuisisi, minggu depan kita 20 ya, gimana gitu. Jadi nggak usah harus yang sampai rapat yang monoton atau apa, tapi ya kadang-kadang kebijakan itu nggak harus dibentuk dari yang bahasa yang terlalu formal, ya kan? Terlalu banyak aturan juga buat jadi sempit. Betul. Pemikiran jadi nggak enak, jadi renggang lah ya. Benar. Jadi kan mereka jadi nggak terbuka sama kita, Lore. Jadi mungkin gitu aja sih mekanisme kebijakannya. Kalaupun ada yang harus memang aku terapkan ke mereka, sesi seriusnya ya sesi serius. Tapi nanti kalaupun memang sesi serius ini harus dikombin dengan sesi yang lebih rileks, ya kenapa enggak? Yang ketiga Kak, tugas-tugas Kak boleh share nggak Kak? Mana tahu teman-teman lain mau tahu apa sih tugas-tugas supervisor Untuk bagian ini ya, untuk bagian sales terutama. Oke, baik. Nah, pertama saya melit tim sales itu untuk penjualan mesin edisi dan juga kartu kredit untuk staffnya. Nah, untuk edisi itu target yang
sudah ditetapkan kepada teman-teman itu harus saya kawal day per day-nya. Jadi setiap hari teman-teman MBA, itu nama tim salesnya, itu harus ada closing paling nggak satu hari untuk bisa menutupin target ataupun gap kita. Nah, untuk tim sales yang mengkawal pencapaian kartu kredit staff, itu saya ngelit supaya teman-teman melakukan job desk-nya dengan kunjungan ke outlet-outlet di bawah wilayah BNI wilayah Medan. Mungkin ikut bonding briefing, di situ saya juga bisa ikut, bukan sebagai pembicara, mungkin sebagai kasih masukan ke outlet gimana apa yang harus dilakukan supaya bisa menjual kartu kredit yang banyak gitu. Nah, jadi untuk buat mereka meningkatkan lagi iya gitu. Iya, bagaimana caranya supaya target itu tercapai, kan mendapatkan reward juga untuk teman-teman, biar ntar reward yang bisa dipakai untuk ke depan-depannya gitu ya. Terjaga. Iya. Jadi untuk masukan seorang pemimpin itu seperti apa? Bagi seorang pemimpin itu harus seperti ini, harus ini, menurut kakak aja ya? Nah, kalau saya pribadi, karena memang saya juga baru 3 bulan ya jadi SPV, sebenarnya sih tetap jadi diri sendiri, karena dulu juga kita tidak pernah menjadi, bisa dibilang pernah menjadi karyawan yang punya pimpinan gitu. Coba aja jadi diri kita sendiri, gimana kita nyaman punya pemimpin yang memang langsung bisa ngerangkul kita, karena kadang-kadang nggak harus jadi pemimpin yang strength gitu kan, yang ditakutin, tapi kalau boleh kita tetap diseganin, tapi kita disayangin juga. Jadi mudah-mudahan kalau kita komunikasikan ke mereka, kita butuh effort apa, mereka support apa yang menjadi kebijakan kita untuk capai effortnya tim gitu. Saling bahu-membahu, karena kalau ada masalah, atasan bukan harus memarahi tapi menasihati, memberikan solusi, mengambil keputusan yang tepat. Apalagi kalau kayak posisi saya supervisor itu benar-benar dia langsung incas ke tim yang di bawahnya gitu kan, memang gitu. Dan pertanggungjawaban saya ke atasan lagi gitu. Jadi memang saya harus sulit dulu di tim saya gitu, sehingga nanti kalaupun seandainya ada kekurangan tim, itu bisa mungkin ditutupin dengan kelebihan tim yang lain atau anggota tim yang lain gitu. Jadi benar-benar jadi satu kesatuan, nggak terpecah-pecah gitu. Baik, Kak Miss, terima kasih buat wawancara. Terima kasih Teman-teman yang pada sana, jadi kalau mau jadi leadership harus menjadi pimpinan yang disegani tapi disayangi. Terima kasih buat teman-teman, tetap like, comment, dan subscribe. Baik, sekian tadi wawancara saya. Di sini saya ingin menganalisis data seperti gaya kepemimpinan yang telah dibicarakan oleh Kak Friska. Menurut dia, pendapat dia, gaya kepemimpinan itu apa, mekanisme kebijakan itu seperti apa. Yang saya simpulkan di sini adalah gaya kepemimpinan yang dia miliki adalah gaya demokratis, di mana macam gaya kepemimpinan yaitu gaya demokratis. Para pemimpin demokratis lebih cenderung bertanya, bagaimana menurut Anda, yaitu bagaimana pendapat seorang timnya, bawahan dia, untuk lebih care lagi kepada pekerjaan mereka, dan Kak Friska ini tidak asal mengambil keputusan. Dia harus bertanya dulu kepada bawahan. Kepemimpinan itu wajib ada setiap pemimpin. Kenapa? Karena untuk memulai keputusan, mengambil keputusan itu harus memiliki kebijakan yang cukup matang dan bertanya dulu kepada bawahan atau bermusyawarah kepada karyawan bawahan bagaimana cara kita untuk mengambil keputusan yang tepat dan benar, dan tidak kemudian hari menyesali keputusan tersebut. Maka bermusyawarah itu sangat penting di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kepemimpinan wawancara saya, kesimpulan yang saya ambil adalah menjadi pemimpin tidaklah harus ditakuti tapi harus dijalanin. Menjadi pemimpin yang disegani namun disayangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.